Utsman bin Affan, sang dermawan pembeli surga. Seandainya aku berada di antara surga dan neraka, lalu aku tidak tahu kemana aku akan disuruh masuk, maka aku akan memilih menjadi abu sebelum aku tahu kemana aku akan dimasukkan. Beliaulah sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang sangat takut akan azab Allah yang syarat dengan kengeriannya. Beliaulah sahabat Nabi yang sangat pemalu, sehingga pernah dalam suatu kesempatan ketika suatu hari Rasulullah sedang tidur terlentang, sedang kedua betisnya dalam keadaan terbuka, sahabat Abu Bakar dan Umar meminta izin untuk masuk dan beliau tetap dalam posisinya dan membiarkan betisnya tetap terbuka. Tatkala sahabat Utsman meminta izin untuk masuk pula, maka beliau langsung menutup betis mulianya seraya bersabda, "Bagaimana aku tidak merasa malu kepada orang yang malaikat saja malu kepada dia." Beliaulah sosok yang terkenal sangat dermawan dengan segala kekayaan yang dititipkan Allah sebagai penguji keimanan kepadanya. Beliau pernah membeli sebuah sumur raumah dari seorang Yahudi dan kemudian mewakafkan dengan cuma-cuma agar kaum muslimin bisa memanfaatkan sebagai penunjang utama kehidupan dan ibadah mereka. Bahkan beliau pernah menanggung semua perlengkapan separuh dari pasukan kaum muslimin ketika perang Al-Asrah atau perang Tabuk. Ketika itu beliau mendermakan 300 ontanya dan 50 kudanya lengkap dengan segala peralatannya. Tak hanya itu, kemudian beliau datang dengan membawa 1000 dinar dan memberikannya di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demi menyaksikan betapa dermawannya sahabatnya itu, Nabi Muhammad bersabda, "Mudah-mudahan sesudah ini ada lagi yang dilakukan Utsman." Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Sahabat Utsman yang memiliki nama lengkap Utsman bin Affan bin Abi As bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manaf al-Umayyi al-Quraisy. Pada masa jahiliyah beliau dipanggil dengan nama Abu Amr, dan pada masa Islam nama julukannya, kunyahnya adalah Abu Abdillah. Nama besar juga disandangkan kepada beliau, Du An-Nurain, pemilik dua cahaya. Tak berlebihan, nama besar itu disandangkan kepada beliau karena pada kenyataannya beliau memang menikahi dua putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Ibunya bernama Arwa bin Quraisy bin Rabi'ah bin Habib bin Abdi Syams, yang kemudian pada saatnya menjadi seorang penganut Islam yang baik dan sangat teguh. Sahabat Utsman bin Affan lahir selisih 5 tahun setelah kelahiran hamba sekaligus utusan termulia Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, atau dengan kata lain 5 tahun setelah tragedi berdarah pasukan bergajah yang berniat menyerang Ka'bah justru ditumbangkan oleh pasukan burung misterius Ababil. Beliau adalah seorang yang berwajah tampan, memiliki kulit yang putih dan lembut. Bagian depan kepalanya botak, berjenggot tebal, dan kedua lengan tangannya kekar berotot. Beliaulah satu di antara 10 orang yang sahabat orang yang mendapatkan jaminan masuk surga, dan juga termasuk sebagai salah satu dari juru tulis wahyu Al-Quran. Pantas beliau mendapatkan anugerah yang begitu indah,
karena beliau langsung mantap memeluk Islam ketika mendapatkan ajakan dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Imam Muslim telah meriwayatkan dari Aisyah, beliau berkata, pada suatu hari Rasulullah sedang duduk di mana paha beliau terbuka. Maka Abu Bakar meminta izin kepada beliau untuk menutupinya, dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula atau terbuka. Kemudian Umar meminta izin untuk menutupinya, dan beliau mengizinkannya. Lalu paha beliau tetap dalam keadaan semula atau terbuka ketika Utsman meminta izin kepada beliau. Maka beliau melepaskan pakaiannya untuk menutupi paha terbuka. Ketika mereka telah pergi, maka aku Aisyah bertanya, wahai Rasulullah, Abu Bakar dan Umar telah meminta izin kepadamu untuk menutupinya, dan engkau mengizinkan keduanya, tetapi engkau tetap berada dalam keadaan semula, membiarkan pahamu terbuka. Sedangkan ketika Utsman meminta izin kepadamu, maka engkau melepaskan pakaian dipakai untuk menutupinya. Maka Rasulullah menjawab, wahai Aisyah, bagaimana aku tidak merasa malu dari seseorang yang malaikat saja merasa malu kepadanya. Ibnu Asakir dan yang lainnya menjelaskan dalam kitabnya yang berjudul Fadhail As-Sahabah bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang Utsman. Maka beliau menjawab, Utsman itu seorang yang memiliki kedudukan yang terhormat, yang dipanggil dengan Du Nurain, di mana Rasulullah menikahkannya dengan kedua putrinya. Panjang perjalanan hidupnya yang tidak pernah terlupakan dalam sejarah umat Islam adalah ketika betapa perjuangan beliau tak pernah surut untuk membukukan Al-Quran dalam satu versi bacaan dan membuat beberapa salinan yang dikirim untuk kemudian dibagikan ke beberapa negeri-negeri Islam. Menghimpun umat untuk menggunakan mushaf yang telah berhasil dikumpulkan sahabat Abu Bakar. Beliau kemudian memerintahkan untuk menyalin naskah-naskah Al-Quran dari mushaf tersebut serta membukukannya. Juga memerintahkan umat Islam agar berpatokan kepadanya dan memusnahkan mushaf yang dianggap bertentangan dengan salinan tersebut. Atas izin Allah, melalui tindakan beliau, kemudian umat Islam mampu tetap memelihara keotentikan Al-Quran yang kemudian dikenal dengan nama Ros Utsmani hingga sampai saat ini dan sampai kelak bumi digulung untuk menyempurnakan kisah kiamatnya. Kerendahan hatinya disebutkan dalam sebuah riwayat yang diangkat oleh Imam Ahmad bin Hambal dalam kitab Musnadnya dari Yunus, yang menyebutkan bahwa ketika Al-Hasan ditanya tentang orang yang beristirahat pada waktu tengah hari di masjid, maka ia menjawab, aku melihat Utsman bin Affan beristirahat di masjid, padahal beliau sebagai khalifah. Ketika ia berdiri nampak sekali bekas kerikil pada bagian rusuknya, sehingga kami berkata, ini Amirul Mukminin, ini Amirul Mukminin. Abu Hurairah sebagai perawi hadis terbanyak dari kalangan sahabat Nabi juga berpendapat tentang sahabat Utsman bin Affan dengan perkataannya, Utsman bin Affan telah membeli surga dari Rasulullah sebanyak 2 kali. Pertama, saat ia melengkapi peralatan pasukan perang Al-Asrah atau Tabuk. Yang kedua, saat ia membeli sumur Raunah. Hadis riwayat Al-Hakim dan Ibnu Asakir. Sahabat Utsman bin Affan seorang yang kaya raya dengan harta melimpah, namun tak pernah merasa memilikinya. Cukup sudah hartanya hanya tangan yang memegangnya, namun tak sampai hati turut campur mengurusnya, sehingga mengganggu penghambaannya kepada Dat yang memberikan rezeki kepadanya. Pada masa pemerintahannya, wilayah Afrika, Tabaristan, Khorasan,
Armenia, Kirman, Sajastan, dan Kaukas, berhasil dibebaskan oleh seorang sahabat yang lembut hati dan sering menunaikan ibadah haji ini. Selain itu, sahabat Utsman bin Affan adalah orang pertama yang melakukan perluasan area Masjid Haram dan Masjid Nabawi, membangun pangkalan laut, mendirikan gedung peradilan yang ketika pada kekhalifahan sahabat Abu Bakar dan Umar proses peradilan masih dilangsungkan di masjid, dan memerintahkan untuk membentuk kepolisian negara. Beliau juga sahabat yang pertama kali mendahulukan khutbah dalam sholat Id dan menambahkan adzan dalam sholat Jumat. Beliau pula yang pernah menginstruksikan kepada kaum muslimin untuk menduduki wilayah-wilayah kosong tak berpenghuni yang kemudian wilayah tersebut menjadi milik kaum muslim. Dalam hidup sahabat Utsman bin Affan pernah menikah dengan 8 orang wanita dan 4 diantaranya meninggal dunia. Para bidadari yang pernah menghiasi hari-hari sahabat Utsman bin Affan itu antara lain Fakhitah, Ramlah, Nailah, dan Ummu Banin. Dari hasil pernikahannya, beliau dikaruniai 17 orang anak dan 9 orang laki-laki dan 8 putri. Putra-putri beliau adalah Abdullah Al-Akbar, putra sulung, Amr, Walid, Umar, Khalid, Said, Abdul Malik, dan Abdullah Al-Asghar. Sebagai bukti dari betapa beliau termasuk sebagai dari sahabat Nabi yang dimuliakan adalah ketika beliau pernah suatu kesempatan naik ke puncak gunung Uhud bersama dengan sahabat Umar, Abu Bakar, dan Nabi Muhammad. Ketika itu gunung Uhud berguncang dengan hebatnya sehingga Nabi Muhammad bersabda, "Tenanglah gunung, di atasmu ada Nabi, As-Siddiq, Abu Bakar, dan 2 saksi, Umar dan Utsman." Hadis riwayat Imam Bukhari. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdullah bin Umar seraya berkata dengan menukil firman Allah pada ayat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi, "Apakah kamu, hai orang musyrik, yang lebih beruntung? Ataukah orang yang beribadah di waktu-waktu malam dengan sujud dan berdiri, sedang ia takut kepada azab akhirat dan mengharapkan rahmat Tuhannya? Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran." Yang dimaksud dalam ayat ini adalah Utsman bin Affan, katanya. Malam itu ketika Sayyidina Utsman bin Affan tertidur, Allah mengirimkan pesan kepada beliau dalam mimpinya. Malam itu beliau bermimpi bertemu dengan para kekasih yang telah lama dirinduinya, Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan Umar. Kemudian beliau berkata, "Aku bermimpi bertemu Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Mereka mengatakan kepada saya, Anda akan berbuka puasa bersama kami malam ini." Hadis riwayat Imam Ahmad. Dan benar nyatanya, sahabat Utsman malam itu juga dibunuh oleh sekelompok pemberontak yang dipimpin oleh Abdullah bin Sabah yang berkeinginan untuk menggulingkan keperintahan sahabat Utsman karena mengklaim sahabat Utsman melakukan praktek nepotisme dengan mendudukan kerabat-kerabatnya pada kursi kementerian. Pembunuhan kepada sahabat yang dijamin masuk surga oleh Nabi Muhammad pada pagi hari ketika beliau sedang membaca Al-Quran di rumahnya. Pagi itu bertepatan dengan jatuhnya hari raya Idul Adha, pagi yang seharusnya dirayakan dengan penuh sukacita karena menjadi hari raya umat muslim, harus berpayung mendung hitam, kedukan mendalam karena dihapuskan oleh sebagian pemberontak yang pada lisannya juga mengaku muslim. Seorang yang kekasih ini turut berkumpul dengan mereka orang-orang yang dikasihinya. Sahabat Utsman berterima kasih kepada para pembunuhnya karena telah melunaskan penggembaraannya dengan akhirnya yang sangat indah, mati sebagai syuhada. Jauh hari sebelum tragedi berdarah ini terjadi,
Rasulullah sebenarnya telah mengabarkan kepada sahabatnya ini bahwa ia akan menemui kematiannya dengan jalan yang dolim setelah sebelumnya akan menghadapi fitnah yang kejam. Setelah mendengarkan apa yang disabdakan Rasulullah, dengan penuh kerelaan menerima suratan Allah itu, sahabat Utsman senantiasa bermunajat dan memohon kepada Allah, Zat yang maha menghidupkan dan mematikan, agar beliau diberikan kekuatan dalam melakoni segala fitnah dan menerima titah tersebut sebagai syuhada. Dengan ikhlas, kala itu Rasulullah bersabda, "Wahai Utsman, sesungguhnya Allah akan mengenakanmu dengan gamis atau pakaian. Jika mereka ingin melepaskan gamismu itu, maka janganlah kamu melepasnya untuk mereka." Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kala itu sahabat Utsman sedang berusia 58 tahun, dan ketika beliau menjabat sebagai khalifah, kala itu bertepatan pada tahun ke-24. Dengan usia 70 tahun, namun ketika memangku jabatannya sebagai khalifah baru berjalan 12 tahun. Pembunuhan yang direncanakan dan telah berpetakan oleh Nabi Muhammad SAW terhadap dirinya pun terjadilah. Beliau Nabi Muhammad mangkat sebagai syuhada pada tahun 35 Hijriah dalam usia 82 tahun. Diriwayatkan oleh Abu Nuaim dalam kitabnya Hulyah al-Auliyah dari Ibnu Sirin bahwa ketika sahabat Utsman terbunuh, maka istri beliau berkata, "Mereka telah tega membunuhnya, padahal mereka telah menghidupkan seluruh malam dengan Al-Quran." Sempurna sudah perjalanan panjang sahabat Utsman radhiyallahu an di dunia yang merupakan tempat fitnah, kefanaan, kesedihan, pengorbanan, perjuangan, kesusahan, penderitaan, kehancuran, perpisahan, dan segala sesuatu yang sungguh tak menyenangkan perasaan juga kehidupan ini. Beliau telah berpulang yang walau dengan cara yang sangat keji, namun darah seorang syuhada tak akan pernah kering di dalam jasad yang menurut kasat mata meninggal itu. Sungguh tak akan pernah ada seorang syuhada yang menemui kematian seperti yang pasti dirasakan oleh selainnya. Sahabat Utsman dimakamkan pada malam hari setelah sebelumnya para pemberontak tidak merasa puas walau telah membunuh beliau dan melarang dan menghalangi pemakamannya. Akhirnya sahabat Utsman disemayamkan di area pemakaman Tanah Baqi di atas lahan yang dibelinya sendiri semasa hidup di dunianya. Satu lagi, bumi dipaksa kembali melelehkan air matanya karena kepergian sang kinasih dari bumi, yang berarti pupuslah satu kebijakan dari atas hamparan luas.